Santri-santri sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, ayuhatullah, kaifa amsaitum wa ma lamatu imanikum wa nahnu minal mu'minin haqqan insyaallah ta'ala, amin ya rabbal. Sebelum kita mulai kajian Ta'limul Muta'alim ini, rasa-rasanya saya perlu menyampaikan apa yang dulu pernah disampaikan oleh almarhum guru saya tentang bahagia, tentang syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita ini semakin bersyukur atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Yang hari ini sedih, mudah-mudahan Allah gantikan kesedihannya menuju kebahagiaan. Yang hari ini sedang galau, gundah gulana, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya sehingga Allah berikan secercah harapan, kebahagiaan, kesenangan bagi kita, sehingga kita bisa senantiasa menjadi abdan syakuron, hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yuhatullah, dulu belasan tahun yang lalu ketika saya mondok, salah satu guru saya almarhum Ustadz Mashkur Rohim itu pernah menyampaikan, beliau ini orang Madura menyampaikan kepada saya dan santri teman-teman yang lain, mengatakan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, bahwa yang kurang lebih artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, sebab fadl karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan sebab daripada kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, oleh karena hal tersebut, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semua. Ini nasihat guru saya kepada saya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada baginda Nabi agar senantiasa berbahagia? Karena ini adalah caranya ulama, caranya orang-orang soleh untuk melawan daripada setan, ngelawan daripada karena tugas setan itu adalah membawa, mengajak, seneng kalau melihat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu resah, sedih, galau. Innaman najwa minasyaiton, karena sesungguhnya keresahan, kegundah-gulanahan itu datang semua dari setan. Liyahzanul ladzina amanu, supaya sedih mereka orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah resah, gundah gulana, sedih, itu bawaannya nanti ngegerutu. Orang yang miskin ngegerutu, kenapa saya lahir dari rahim orang tua yang miskin? Ngegerutu, sedih. Kalau ada anak yang gak mulia, ngegerutu, kenapa orang tua saya gak mulia? Kalau ada yang fisiknya kurang sempurna, kenapa saya pesek? Kenapa saya hitam? Kenapa rambut saya ikel dan keriting? Kenapa saya kurang manis? Kalau ngegerutu. Sedangkan menggerutu ini lebih dekat kepada kritis kepada kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Mendemo daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendemo dan mengkritisi kebijakan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendenya mereka menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzu yang mendemo. Makanya setan itu paling senang kalau melihat kita para santri ini gundah gulana, resah, galau. Itu setan paling senang. Dibikin gak betah, dibikin gak nyaman, itu kerjaannya setan. Kita yang masih senang-senangan dengan begitu, masih selalu larut dengan hal-hal yang sedih, gundah gulana, senengnya dengerin lagu-lagu yang mellow, bikin kita bawa kepada kesedihan. Ini kerjaannya setan nih. Makanya kalau bikin dengerin lagu-lagunya yang bawa kesemangatan dalam itu. Karena memang fungsi dan tugas setan adalah liyahzanul ladzina amanu, supaya orang-orang imannya selalu merasa resah, sedih. Oh, kenapa saya jadi anaknya Bapak Dono misalkan? Ada yang nama orang tuanya Dono? Bapak Dono mah enggak mulia, coba anak keturunan kiai saya jadi Gus.
Coba anak keturunan Habib, ya saya nggak usah capek-capek udah jadi Habib, nggak usah capek-capek udah jadi mulia. Kenapa saya harus jadi anak orang miskin? Coba jadi anak orang kaya, enak, nggak usah bayar pajak. Karena ini fungsi setan. Maka ulama-ulama terdahulu melawan daripada kesedihan dan kegundah-gulanahan, mereka bawa riadohnya dengan apa? Riadoh kebahagiaan. Maka santri yang hari ini di Nurul Fajri dan siapapun hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka para umat baginda Nabi Muhammad SAW, ya hendaknya untuk terus merasakan kebahagiaan dan kesenangan, untuk terus merasakan kebahagiaan dan kesenangan, agar kita ini senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Orang yang udah bahagia itu udah nggak bakalan pasti ngedemo Allah. Orang yang bahagia itu udah pasti dia nggak berani, nggak bakalan dia menentang daripada kebijakan Allah, karena dia lagi bahagia, lagi senang. Dan berapa banyak kebahagiaan yang kita temukan di dalam Nurul Fajri ini. Yang salahnya kita harus menemukan kebahagiaan itu di dalam hal-hal yang haram. Ini salah dan bahlulnya kita, bodohnya kita. Padahal begitu banyak Allah ciptakan kebahagiaan di dunia ini, yang ada label halalnya itu banyak sekali. Sedangkan kita malah sibuk mencari kebahagiaan yang di dalamnya mengandung kemurkaan dan amarahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang bahagia itu harus pacaran? Siapa bilang bahagia itu harus melanggar aturan-aturan Allah, berzina, minum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak kok kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Kumpul bareng temen, ketawa ketiwi, main bola pakai jaurob itu kan kamu, itu udah bahagia. Main bola ketawa ketiwi, main bulu tangkis ketawa ketiwi, udah bahagia. Itu udah insya Allah itu. Orang-orang yang senantiasa falyafrahu itu orang-orang yang tahu, sadar betapa murahnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar fadl karunia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang-orang begitu ya udah insya Allah udah terhindar daripada setan yang senantiasa membisikkan, mengajak kita kepada kegundah-gulanahan dan keresahan. Betapa banyak kebahagiaan ini yang kita temukan, cuman kurang kita syukuri. Nah, saya nyampaikan begini supaya kamu tuh sadar, kebahagiaan yang kita dapatkan di Nurul Fajri ini ada nilainya, ada esensinya. Bahwa kebahagiaan yang kita dapatkan, ketawa ketiwi bareng teman, ngobrol sama teman sampai terbahak-bahak, ketawa, senang sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung nilai pahala yang besar. Ini juga merupakan caranya ulama untuk melawan daripada setan. Salahnya kita, bodohnya kita harus bahagia barang haram di sana baru bahagia, pacaran baru bahagia, minum khamar baru bahagia. Padahal gonjreng bisa ketawa ketiwi bareng teman sambil gitaran, main musik, main bola, main tenis meja, lari-lari sama teman, mandi hujan bareng sama teman, ketawa ketiwi bareng ustadz, kumpul bareng, jalan bareng kan. Udah ketawa itu udah luar biasa hebatnya kita ngelawan daripada setan, sehingga kita menjadi santri-santri yang selalu bersyukur. Makanya unik kata Nabi, inna amral mu'mini kullahu khair. Semua urusan kita sebagai santri itu adalah in asobathu sarra fasyakara fadzalika khairun lah. Kalau dikasih kebahagiaan dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan. Dikasih kebahagiaan dia bersyukur, jadi kebaikan. In asobathu dharra fasabara. Kalau dia dikasih daripada musibah, ujian dan kesulitan hidup, fasabara, lalu dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu juga jadi kebaikan. Unik. Makanya urusan santri itu bahagianya kebaikan, seneng-senengnya kebaikan, dan segala macam bentuk kesulitan dan musibahnya juga merupakan Nah, maka saya ngajarin kamu supaya tertawa, senang, bahagia yang saya dapatkan belasan tahun lalu, sehingga kamu yakinin bahwa di balik senyuman, ketawa dan bahagia kamu di Nurul Fajri itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang di dalamnya melawan daripada jurus-jurus setan untuk menjerumuskanmu
Menjerumuskan dari apa? Menjerumuskan daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngejerumusin, gimana nggak ngejerumusin? Orang yang dikit-dikit sedih, nggak dimudif, dikit-dikit sedih. Minder, punya hidung pesek. Minder karena punya kulit hitam, bukan hitam, rada putih. Hitam terlalu kasar, rada putih kan banyak hitamnya sedikit. Ya Pak. Kok ente kayak tersinggung begitu Pak ya? Kenapa ya? Ada kalimat aneh yang salah apa? Rambutnya ikal, badannya kuntet misalkan. Gara-gara dipikirin, ujung-ujungnya menggerutu, resah, ngomentarin orang tua, sehingga dia mengkritisi demo kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang begini dekat dengan memerangi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kasih wiridan amalan bagi kalian untuk senantiasa menjadi santri bahagia di Nurul Fajri, kebahagiaan dalamnya kebaikan insya Allah taala, amin ya robbal. Maka kita mulai kegiatan kita dengan kebahagiaan, kegiatan taujihat wal irsyadat ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah liman awsana bid-du'a wa man ahsana ilaina wa man ahabbana wa man dakhala ma'hadana hadza wa man dakhala baitana biniyatin hasanah. Kita fatihkan orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, berbuat baik kepada kita, mencintai kita, dan siapapun mereka yang masuk ke dalam Nurul Fajri ini dengan niat yang baik dan memasuki rumah kita dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan mereka di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan mereka rezeki yang halal serta berkah, sehingga mereka bisa terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur rezeki yang mereka dapatkan. Lalu kita hadiahkan Fatihah ini teruntuk Ansarullah, orang-orang yang menolong agama Allah, terkhusus bagi mereka yang mau menyedekahkan harta, tenaga, pemikiran, waktu untuk kita semua, sehingga kita bisa terus beristiqomah dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi mereka, sehingga mereka bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa obatan nasuh. Bijahi sayyidi walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhkir wa naf'a Al-Fatihah. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa minat ta'zimi, dan adapun diantara penghormatan, pengagungan kepada ilmu itu ta'zimul kitab, yakni pengemuliaan kepada kitab. Fayan bagi maka wajib li talibil ilmi, bagi seorang santri, alla ya'khudha, agar tidak mengambil siapa santri akan alkitab, kepada kitab, illa kecuali bitoharotin, dengan keadaan suci. Wahukia, dan dihikayatkan ani Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani
annahu bahwasanya beliau qala mengatakan innama niltu sesungguhnya mendapatkan siapa aku akan hadzal ilmu ini itu bita'zimi sebab memuliakan sebab kepada pengagungan fa inni maka sesungguhnya aku ma akhadtu tidaklah mengambil siapa aku al-kagida itu kitab turos lembaran-lembaran kitab illa bitoharoti kecuali dalam keadaan suci. Wa inna syaikha dan sesungguhnya Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi kana adalah beliau Imam Sarkhosi itu mabtunan sakit perut. Wa kana dan adalah beliau itu yukarriru mengulang-ulang fi lailatin di dalam satu malam fatawaddoa maka berwudu fitil kalailah di dalam malam tersebut sab'a asyrata marratan 27 kali. Li'annahu kana karena adalah beliau kana ada la yukarriru tidak mengulang-ulangi illa kecuali bitoharoti dalam keadaan suci. Hadza ini li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu itu nurun cahaya wal wudu'u nurun dan adapun wudu itu nur cahaya. Fayazdadu maka bertambahlah apa nurul ilmi bihi cahaya ilmu lantaran sebab toharoh. Santri-santri sekalian yang berbahagia yuhatullah, di antara pengagungan penghormatan kepada ilmu adalah mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu berarti harus memuliakan kitab dan semua hal yang berkaitan dengan kitab harus dihormati. Kenapa? Ada kaidah usul fikih yang mengatakan amrun bisyai amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu amrun biwasailihi, maka itu juga merupakan perintah terhadap perantara-perantara yang menyempurnakan kepada sesuatu itu. Nah, ini pelajaran usul fikih nih. Pusing ya. Ada lagi kaidah usul fikih yang mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang enggak sempurna kecuali dengan perantara, maka perantara itu menjadi hukumnya wajib. Segala sesuatu yang wajib itu enggak akan sempurna kecuali dengan perantara, maka perantara itu juga hukumnya jadi wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib, maka mengagungkan ilmu adalah wajib. Untuk mendapat keagungan ilmu maka kita harus mengagungkan guru, maka mengagungkan guru juga adalah wajib. Untuk mendapatkan keagungan ilmu juga kita harus mengagungkan kitab, maka hukum mengagungkan kitab adalah wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Maka semua hal yang menyempurnakan kepada sholat 5 waktu hukumnya juga wajib. Seperti apa? Wudu hukumnya apa wudu? Hukum dasar wudu adalah tapi ketika mau dipakai untuk sholat, yang mana syarat sah sholat adalah dalam keadaan suci, maka wudu jadi hukumnya wajib. Paham tum? Amrun bisyai, amrun biwasa. Perintah untuk ngejo, tahu ngejo? Perintah untuk masak nasi, maka semua hal yang menyempurnakan, semua perbuatan yang menyempurnakan daripada masak nasi itu juga hukumnya wajib. Apa? Contoh berasnya itu wajib, berasnya wajib. Magicomnya, perantara-perantara masaknya itu juga jadi wajib. Kalau pakai magicom maka dimasukkan ke magicom, masukkan ke magicom juga wajib. Karena perintah masak nasi adalah contoh ini mah supaya dekat nalar kamu kepada kaidah usul fikih tadi amrun bisyai amrun biwasaili. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban, maka semua hal yang menyempurnakan kepada kewajiban menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Apa diantaranya? Ya tadi menghormati kitab, mengagungkan kitab. Ini banyak santri yang gak ngagungin kitab.
Banyak, buktinya mana? Lihat betapa banyak kitab-kitab berserakan di sela-sela daripada nawafid, nafidah, di sela-sela saung, di kelas. Banyak kitab-kitab berserakan. Coba lihat di tempat pembuangan sampah. Banyak itu kitab-kitab kamu. Ini harusnya tanggung jawab bagian pengajaran nih, untuk membina, membangun budaya pengagungan dan pemuliaan kitab. Mereka yang gampang ngebuang kitab itu tanda mereka nggak mengagungkan kitab. Mereka yang nggak ngejaga kitab sebagaimana dia nggak ngejaga sesuatu yang dia, maka dia nggak mengagungkan daripada kitab itu. Ngejaga kitab itu harus dipakai dengan rasa, sebagaimana kita menjaga sesuatu yang kita cintai. Kalau hilang ya maka kita merasakan kehilangan, dicari, minimal ditanyakan ke bagian istiqlamat, bagian penerangan, bagian pengumuman. Ada nggak kitab kita, kena sita nggak bagian kitab kita oleh bagian tersebut. Ini bentuk pengagungan kepada kitab. Pengagungan kepada kitab adalah pengagungan kepada ilmu. Ya kita lihat kisah-kisah gimana ulama. Ada ulama Asy-Syaikh As-Sarkhosi, beliau mengatakan bahwa Imam Hulwani mengatakan bahwa beliau mendapatkan ilmu itu lantaran menghormati kitab. Beliau dapat kedudukan tinggi, dapat gelar syekh, kiai, ulama lantaran ngormatin kitab. Ada lagi Imam Sarkhosi mengatakan, dikisahkan bahwa beliau pernah suatu ketika perutnya mules. Sehari itu satu malam itu beliau buang angin sampai 27 kali. Buang angin 27 kali. Tapi beliau menghormati ilmu dengan menghormati kitab. Beliau nggak ngambil kitab tersebut kecuali dalam keadaan suci. Sehingga 27 kali kentut itu buang angin, beliau 27 kali juga berwudu. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Selama mengajar saya dalam keadaan suci, bersih. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya santri bakalan nemu futuh kalau gurunya semangat jaga hadas, santrinya nggak semangat jaga hadas. Taujihat wal irsyadat, kajiannya sudah begitu sakral, kitabnya ulama, kiai dan gurunya yang mengajarkan punya wudu, santrinya nggak punya wudu, gimana mau dapat ilmu? Maka menjaga wudu ini juga merupakan kewajiban di antara penghormatan kepada kitab. Jaga wudu. Maka dikatakan dalam maqalah ulama, al ilmu nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bih. Ilmu itu cahaya, wudu cahaya, maka cahaya tambah cahaya makin bercahaya, makin tambah sinar. Awas jangan diplesetin. Ini dulu saya sering dengar, al ilmu nurun wa SPP naik. Suka diplesetin. Al ilmu nurun, ilmu turun, SPP naik kata dia. Al ilmu nur wal wudu nur. Ilmu itu adalah cahaya dan wudu adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih, maka akan bertambah cahaya ketika kita mengambil cahaya tersebut dengan cahaya wudu. Logika sederhananya, fadilah daripada wudu. Fadilah wudu, kenapa wudu itu kita ada istilah sunnah madmadoh, sunnah istinsyaq. Digosok itu kulit kita, dengan tadlik, wajah kita, tangan kita, rambut kita, telinga kita sampai kaki, sampai leher belakang kita disunahkan untuk dilakukan seperti itu. Karena memang di antara fadilah wudu adalah menggugurkan segala macam bentuk dosa-dosa kecil. Mereka yang berwudu dengan madmadoh, istinsyak, maka dosa mulutnya, dosa hidungnya, dosa wajah dan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya rontok habis, dihabiskan dengan wudu, dengan cahaya wudu. Orang yang punya wudu artinya dia udah nggak punya dosa-dosa kecil, sehingga ilmu lebih mudah bagi dia untuk mendapatkan. Al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya,
Sedangkan cahaya itu nggak akan pernah diberikan kepada mereka para pemaksiat karena mereka terlalu gelap. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan kepada mereka para pemaksiat. Maka caranya gimana supaya ilmunya Allah bisa dihidayahkan kepada kita? Caranya adalah berwudu. Lantaran fadilah wudu adalah menggugurkan segala macam bentuk dosa-dosa kecil. Wa minat ta'zimi, dan diantara bentuk pengagungan al-wajibi yang wajib, an la yamudda, agar tidak memanjangkan siapa santri ar-rijla akan kakinya ilal kitabi kepada kitab, wa yado'a kutubat tafsir, dan juga meletakkan kitab-kitab tafsir fauqa sairil kutub, di atas kitab-kitab yang lain, ta'ziman sebagai bentuk pengagungan, wala yado'a, dan tidak meletakkan siapa santri alal kitabi di atas kitab syai'an akhara, sesuatu apapun yang lain. Wa kana ustaduna Burhanuddin yuhki, dan adalah guru kita Syekh Burhanuddin berhikayat an syaikhin minal masyayikh, dari gurunya beliau, gurunya beliau, anna faqihan, ada seorang fikih, ahli fikih, karena adalah beliau itu wadu'al mihbarota, meletakkan mihbaroh, mana mihbaroh? Tinta, tempat tinta, alal kitabi, di atas kitab. Faqala, maka mengatakan lahu bagi beliau, bil farisiyah, dengan bahasa Persia, barnayabi, yang artinya la yantafi, tidak akan bermanfaat ilmunya. Di antara pengagungan yang wajib kepada kitab itu jangan selonjoran kaki. Kalau ada yang ngaku, aduh bi, ana nggak bisa sila, ana nggak bisa tawarruk, ana nggak bisa iftiros, bukannya nggak bisa. Orang bisa itu karena terbiasa, karena dilatih. Maka kewajiban bagi kita untuk membiasakan diri, melatih diri kita agar terbiasa. Orang udah terbiasa jadi bisa. Biasakan duduk tawarruk, iftiros, tarobbu. Tarobbu itu duduknya kamu hari ini depan saya, itu tarobbu namanya. Tarobbu itu duduk sih. Tawarruk, duduk dalam sholat, iftiros, duduk dalam sholat, itu duduk-duduk yang sunnah. Duduk-duduk yang sunnah dalam menuntut ilmu. Selonjoran kaki pada kitab ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita tidak mengagungkan daripada kitab. Seolah-olah kita istighfaf, meremehkan ilmu. Mau itu buku IPA, IPS, matematika, sama tanda kita nggak menghormati kitab. Nggak menghormati kitab, tanda kita nggak menghormati maka nggak bakalan bisa kamu mendapatkan ilmunya. Nah gimana juga matematika itu ilmunya Allah, IPA ilmunya Allah, IPS juga ilmunya Allah. Semua pelajaran, nggak ada pelajaran dinas, pelajaran pondok, nggak ada. Yang ada hanyalah pelajarannya Gusti. Nggak ada dikotomi keilmuan. Ada ulama yang dapetin keesaan Allah dari pelajaran matematika kok. Imam Taqiyuddin, beliau mendapatkan keesaan, eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala dari pelajaran matematika. Al-Jabbar itu matematika, yang nemuin ulama. Yang nemuin ulama. Ini kamera-kamera begini yang ngawalin penemuannya juga ulama. Nufa Medianya harus tahu, santri-santri Nufa Media harus tahu siapa yang harus dipatehahin daripada kamera. Ada saya nama-nama ulamanya. Penemunya juga ulama. Maka nggak ada dikotomi keilmuan di Nurul Fajri. Semua yang kita pelajari itu adalah ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran apapun idealnya tidak boleh istighfaf, tidak boleh meremehkan. Di antara bentuk istighfaf ada ustadznya, ada kitabnya. Kita malah mengglosorkan kaki kita, selonjorin kaki kita dengan dalih biasa, nggak pantas. Yang harus kita bangun hari ini adalah budaya. Kalau di pesantren nggak mau dilatih supaya terbiasa, kapan mau latihan jadi baiknya?
Di pesantren ini tempat latihan untuk bisa duduk tarobu lebih lama, latihan untuk bisa duduk tawarruk lebih lama, latihan untuk bisa duduk iftirosh lebih lama. Kalau di pesantren gak mau dibiasakan, mau di mana? Nanti di neraka. Nah itu nanti pakai obeng sama malaikat di neraka tuh, biar kebiasaan duduk tarobu. Kan naudzubillah. Disolder sama nanti sama malaikat, biar terbiasa duduk tarobu iftirosh. Makanya hari ini latihan bagi kita yang masih muda bisa dilatih untuk bisa duduk lebih lama tentang tawaruk, iftirosh dan lain sebagainya. Tidak menjulurkan kaki, tidak meletakkan kitab, tahu prioritas. Kalau ada buku Al-Quran, kalau ada kitab Al-Quran sama hadis, maka yang paling atas adalah kitab. Kalau ada kitab hadis, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Bukhari, sunnah-sunnahnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Tapi ada di situ juga kitab-kitab tafsir, terjemahannya bahasa Inggris. Kira-kira mana yang paling harus di atas? Kitab tafsir. Mau dia pakai bahasa Inggris, mau dia pakai bahasa Indonesia, mau dia pakai bahasa Sunda, taruh semua hal yang berkaitannya dengan Allah itu lebih atas dibanding ketimbang kitab-kitab hadis. Sisanya kitab-kitab dihitung dari segala prioritasnya. Matematika di mana? Jadi nggak boleh kita ada dikotomi pemisahan, ini ilmu dinas, ini ilmu pondok, gak ada. Semuanya ilmu Gusti Allah. Ya sebagaimana tadi dikisahkan kan, ulama nemu, yakin, dapat pembuktian bahwa Allah itu ada dari angka 1. Angka 1 miliknya matematika ini, bukan miliknya ilmu nahwu sorof. Angka 1 ini ilmunya matematika, yang beliau mengatakan beliau mendapatkan, menemukan eksistensi Allah, bahwa nggak mungkin ada 2, gak mungkin ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya sampai ribuan miliaran, kecuali diawali dengan angka 1. Gak mungkin ujuk-ujuk jadi 2, kecuali awalnya pasti angka 1 dulu. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 jadi 3. Terus ya begitu. Karena beliau mendapatkan eksistensi daripada angka 1, beliau menemukan juga eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin bumi ujuk-ujuk ada, gak mungkin matahari ujuk-ujuk timbul di siang hari, gak mungkin bulan ujuk-ujuk muncul di malam hari, gak mungkin matahari muncul bulan menghilang, bulan muncul matahari menghilang. Siapa yang punya remote-nya? Ismu Taklim punya? Maafi. Siapa yang punya? Ustadz yang punya? Gak punya. Siapa? Sultan, presiden? Gak ada yang punya. Gak ada yang bisa ngatur matahari nanti jam 12 malam muncul ya. Gak bisa. Yang artinya beliau yakin bahwa matahari, bulan, ada zat yang tadbir, mudabbir. Allah mudabbirus samawati wal ard. Allah yang ngatur. Matahari muncul di siang hari, bulan muncul di malam hari. Allah jadikan siang dan malam bergantian, silih bergantian. Ini juga ada yang ngaturnya. Siapa? Allah mudabbirus samawati wal ard. Allah yang ngaturnya semuanya. Langit dan bumi Allah semuanya yang ngatur. Sehingga karena itu beliau jadi yakin bahwa Allah sebagaimana angka 1 tadi, pasti ada zat yang menciptakan daripada langit, bumi, bulan dan lain sebagainya. Pasti ada zat yang menciptakannya. Gak mungkin ujuk-ujuk ada begitu aja. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajal fakhrul islam al-ma'ruf biqadi khan yaqulu in lam yurid bidzalikal istighfaf fala ba'sa bidzalika. Ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa naruh sesuatu di atas kitab, mau naruh pulpen di atas kitab enggak apa-apa, mau naruh HP di atas kitab, mau naruh peci di atas kitab juga enggak masalah, kalau tujuannya bukan merendahkan. Tapi wal aula, paling utama
Ayah tariza anhu, agar menghindari hal-hal tersebut. Jangan naro peci di atas jangan naro pulpen di atas jangan naro tip ek di atas kitab, jangan letakkan sesuatu apapun di atas kitab. Sebagai bentuk ihtiraz, sebagai bentuk penjagaan, sebagai bentuk wara, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya bahkan saya diajarkan ya, sampai naro-naro peci aja diajarin. Jangan naro peci itu terbalik begini. Naro peci itu harus begini. Bukan kewajiban, kesunahan. Kenapa? Supaya kita bisa mudah mendapatkan rezeki. Terus secara ilmiahnya mah biar ada udara yang masuk ke dalam peci. Secara ilmiahnya mah biar nggak bau. Tapi guru-guru saya ngejelasin ya supaya gampang dapetin rezeki. Kedua, jangan naruh peci juga di atas lutut begini, biar gak belet bodoh bin goblok nanti. Taruhnya begini. Ya kalau lupa ya diingetin, gak masalah. Dan bukan kewajiban dan bukan dosa. Tapi ini bisa jadi budaya karena terbiasa. Ya makanya aneh kalau ada orang santri yang gak biasa tawaruk, tarobu tuh aneh. Karena belum terbiasa aja. Kalau udah terbiasa mah insya Allah bisa. Kayak menguap juga ada adabnya. Batuk juga ada adabnya. Menguap wah itu mulut naga kebuka. Udah mulutnya luar biasa, bau naga. Maka pakai adab, pakai tangan kiri kita mau begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, sama itu ada. Batuk juga ada adabnya. Adabnya gimana? Ya tutup pakai siku dalam kita. Ya, secara ilmiahnya ada dan jangan sangka bahwa etika dasar seperti ini bukan kajian, ini juga ngaji. Ini juga bukan ngaji. Ya, secara ilmiahnya kalau batuk kamu pakai tangan, kamu salaman. Ya itu kan nularin virus batuknya ke orang-orang. Maka batuk yang baik, buang batukmu itu ke daerah sini. Karena nggak ada orang salaman pakai siku begitu. Kalau batuk kamu buang ke tangan, ya tangan kamu salaman ke orang, makan dan lain sebagainya, virus-virus COVID-nya kemana-mana. Nah ini juga kajian. Wal aula ayyahtariza anhu, maka yang paling utama itu hindari meletakkan sesuatu di atas kitab. Meskipun ada ulama yang mengatakan gak masalah selama niatnya bukan merendahkan, meremehkan. Wa minat ta'zimi ayyujawwida kitabal kitab, dan diantara penghormatan kepada kitab, diantara ngormatin kitab itu memperbagus tulisan. Jadi yang dihormati itu bukan kitab kuningnya aja, buku tulis kamu juga itu harus dihormatin. Karena di dalamnya ada intisari ilmu. Maka wajib bagi kamu juga untuk belajar nulis yang baik dan benar. Awas, shot ada giginya, sin ada giginya, jangan sampai kelebihan, sampai kekurangan. Atau sin jadi buntingnya kurang gede, misalkan shot buntingnya jadi kegedean misalkan. Itu semuanya juga harus ada kaidahnya, harus diperhatikan. Ini karena ini merupakan adab terhadap kitab. Wala yuqarmito, dan juga tidak nulis kecil-kecil. Bitarkil wayatrukul hasyata, dan tinggalin nulis di samping kitab. Tuh kamu banyakkan nulis samping kitab. Pakai kurosa. Cuman ini ada prakteknya nggak apa-apa. Banyak kiai-kiai, saya juga nulisnya di samping hasyiah. Selama masih kebaca. Intinya mah kamu bakal tua, bakal nanti matanya minus plus. Nanti ketika suatu saat baca ini tulisannya siapa lagi, ini jelek banget ini orang yang nulis. Padahal kita sendiri yang nulis. Tapi ada kisah ya. Ada kisah ulama. Namanya Syekh Sofiyuddin Al-Hindi. Karena beliau ini rodi atal khat. Jadi ada kiai tulisannya jelek banget.
Sehingga diledek, masuk kiai tulisannya jelek, tulisan Arabnya jelek, Rodi Atal Khat tulisannya jelek banget. Sehingga beliau risih ya, diledek terus. Beliau beranjak ke pasar. Ketika di pasar nih ngelihat satu kitab yang tulisannya lebih jelek dari beliau. Wow, kan bangga ya. Ada tulisannya yang lebih jelek dari saya ternyata. Kam saman hada, berapa harganya? Ternyata harganya mahal. Udah jelek harganya mahal. Oh, makin bangga beliau. Ternyata tulisan paling jelek aja dijualnya mahal. Bangga. Jadi beliau ada dalih kan, kalau tulisan beliau bukan paling jelek dan tulisan jelek pun masih bisa dihargai dengan Fastaro itu dalikal kitab, maka aku beli kitab itu, kata Syekh Sofiyuddin Al-Hindi. Beliau beli dengan harga yang mahal, yang enggak layak, harganya mahal karena enggak layak. Kenapa? Tulisannya jelek. Beliau bawa di kitab itu kitabnya beliau baca di rumah. Karena beliau semangat baca itu ya karena untuk ngadu argumentasi dengan orang-orang yang ngejelekin beliau, yang ngecap beliau bahwa beliau punya tulisan jelek gitu. Beliau mau buktikan ada orang kok kiai yang tulisannya lebih jelek gitu. Beliau baca di rumah, sampainya di rumah dibaca, dilihat siapa musonifnya. Musonifnya di situ Al-Fakir Sofiyuddin Al-Hindi. Yang artinya itu sebenarnya tulisan dia sendiri. Zaman dulu ternyata lebih jelek tulisannya gitu. Ini ulama juga ada jokes-jokesnya juga. Ini ada kiai-kiai jokes-jokesnya begitu. Dan ini kisah beneran, Syekh Sofiyuddin Al-Hindi. Karena beliau ketika zaman dulu tulisannya jelek, karena kesel diledek terus, beliau latihan nulis meskipun gak bagus-bagus itu tulisannya. Ternyata buku kitab-kitab yang dulunya beliau sempat kejual dan satu-satunya pembeli juga beliau sendiri. Harganya mahal lagi. Allati yuqarmitu fiha illa inda darurati, yang mana kita menulis kecil-kecil di hasyiah kecuali dalam keadaan darurat, enggak masalah bikin tulis di hasyiahnya. Wara'a Abu Hanifah katiban yuqarmitu fil kitabah. Imam Abu Hanifah pernah ngelihat suatu orang yang menulis kecil-kecil di dalam tulisannya. Beliau ngomong la tuqarmit khattaka, jangan kecil-kecil tulisannya, li'annaka in ishta tandam wa mutta tustam. Jangan kecil-kecil tulisannya, kata Imam Abu Hanifah. In ishta tandam, kalau nanti hidup nanti kamu nyesel. Nanti kalau matinya kamu bakal dicela, diledek. Tulisan siapa nih jelek, padahal orangnya udah almarhum gitu. Yakni idza syikhta wa du'ufa basaruka nadimta. Maksudnya nanti kalau kamu tua, wadu'ufa basaruka, dan lemah penglihatanmu, nadimta, maka kamu akan menyesal ala dzalika, terhadap atas tulisan kecil-kecil tadi. Wa hukiya ani Syekhil Imam Muhammad Mujiddin As-Sarhaki rahimahullahu taala annahu qala qarmitna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Beliau pernah, Imam As-Sarhaki pernah mengatakan, apa-apa yang kita tulis dengan kecil, nadimna, niscaya kita bakal nyesel. Wa man takhabna nadimna, dan apa-apa yang kita intisarikan tuh maksudnya nulisnya ringkasannya singkat banget sehingga suatu saat gak bisa difahami, itu juga bikin nyesel. Wa malam nuqabil nadimna, dan kalau kita nggak bandingkan ringkasan kita dengan ringkasan dengan santri yang lain, nadimna, maka kita juga akan menyesal. Wa yanbaghi ayyakuna taqti'ul kitabi wa yakuna taqti'ul kitabi, dan agar ada apa taqti'ul kitabi, memotong kitab itu murabba'an, segi empat. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah taala, karena sesungguhnya cara memotongnya itu adalah cara memotongnya Imam Abu Hanifah. Maka siapapun santri kalau mau tafa'ulan, maka sebaik-baiknya tafa'ul adalah tafa'ul kepada para ulama. Kalau mau ikut-ikutan tren, ikut-ikutanlah trennya ulama, ikut-ikutanlah trennya Nabi.
karena tren ulama dan tren nabi akan langgeng hingga akhir zaman. Sedangkan hal-hal yang trending hari ini tidak ada jaminan bahwa bulan besok dan tahun besok akan tetap menjadi trending. Sekarang lagi rame motor anu. Siapa yang bisa ngejamin bahwa motor anu ini akan bisa langgeng 10 tahun ke depan masih tetap jaya, masih tetap viral, masih tetap trending? Nggak ada. Tapi semua hal-hal yang disandarkan dengan trendingnya Nabi, semua hal yang viral tentang ulama, ini akan langgeng dan abadi, bukan di dunia aja, bahkan sampai hari akhirat. Nah, maka santri-santri nanti yang mau jadi penulis, amin. Nanti punya karya kitabnya banyak, amin. Nah, sekarang juga saya umumin nih, santri yang senang menulis, tulis yang banyak, gak masalah, mau tentang cerpen atau apa. Saya punya relasi, ikatan alumni saya itu punya santri nulis. Itu beliau itu nyiapin editornya dari beliau, pemasarannya disiapkan, nanti bisa buku karya kamu itu dijual di Gramedia itu bisa. Bahkan nanti beliau yang editingnya, beliau yang nyetaknya. Tugas kita cuma nulis doang. Maka punya tulisan apapun abadikan udah. Nah, karena ulama nyetak kitab itu selalu murabba itu segi 4. Ya, maka nanti jangan ikut-ikutan tren, misalkan lagi rame bikin kitab bukan murabba tapi love misalkan, ya nggak usah ikut-ikutan, karena Imam Abu Hanifah murabba. Ya kan sekarang ada tuh yang tulisan-tulisan surat pakai love, oval dan lain sebagainya, murabba. Ada juga kitab-kitab kan bentuknya bulat, murabba. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah nyetak buku selalu murabba segi 4. Wa huwa aisar ila raf'i wal wad', karena itu lebih mudah untuk diangkat dan diletakkan. Wal mutala'ah, dan juga lebih mudah untuk dikaji ulang. Wayan bagi, dan wajib an la yakuna fil kitabi syai'un minal hamrati, dan juga dan sebaiknya dan seyogyanya agar tidak ada di dalam kitab itu sesuatu minal hamrati, daripada sesuatu yang warnanya merah. Fa innaha soniul falasifah, karena yang warnanya merah itu biasanya karyanya orang-orang filsafat. Ya, makanya guru-guru kamu dari SD selalu ngomong jangan pakai pulpen merah, jangan pakai pulpen merah. Ya bukan apa-apa, ya karena ada ilmunya juga. Kenapa? Karena itu soniul falasifah, kebiasaannya orang-orang filsafat pakai pena warna merah. Bahkan di sini dijelaskan, wa min masyayikhina man kariha isti'malal murakkabil ahmar. Markabil ahmar. Dan ada daripada guru-guru kami, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, mereka yang benci pakai kendaraan warna merah. Warna merah, jadi warna merah itu rada kurang disenengin sama kiai-kiai dan ulama-ulama terdahulu, warna merah. Nah, saya lagi ngomongin kendaraan, bukan warna bendera ini, awas. Saya lagi ngomongin kendaraan, bukan warna-warna yang lain. Karena pondok juga ada merah putih hijaunya, bendera Indonesia juga ada warna merahnya. Tapi nggak banyak-banyak amat. Kalau banyak-banyak amat kan keterlaluan. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka wa man yata'allamu minhu wa ta'amalluk al-madmum. Dan di antara menghormati dan mengagungkan ilmu itu juga mengagungkan, memuliakan syarik. Mana syarik? Teman, konco, kerabat, sahabat, itu syuraka. Serikat itu kan artinya teman. Serikat, syuraka. Syirkah itu artinya perkongsian, kerjasama. Syirkah, satu akar kata. Waman yata'allamu minhu, dan orang-orang yang kita belajar darinya. Wa tamalluk madmum, dan juga caper yang dicela.
illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya tamalluk itu yang bagi wajib ayatamallaqa, agar cari muka, li ustadihi, kepada gurunya, wa syurakaihi, dan kepada teman-temannya, liyastafida minhum, agar bisa mengambil manfaat dari mereka. Di antara menghormati ilmu itu juga mengagungkan teman, ngormatin teman, gak nyakitin hati mereka. Dan orang yang kita belajar darinya siapa? Guru. Tadi saya udah sampaikan, amrun bisyai, amrun biwasailihi. Pengen dapat ilmu, syaratnya ya wajib ngormatin ilmu. Untuk bisa ngormatin ilmu, syaratnya ya harus ngormatin orang yang kita belajar ilmu darinya. Pelajaran apapun, gurunya yang kaya gimana pun, yang memiliki kesan kepada kita bagaimanapun, yang sulit dimengerti gimana pun, yang abai dan cuek bagaimanapun, yang pemarah gimana pun, tetap wajib dihormati. Maka Nabi SAW pernah bersabda, tawadhu liman ta'allamunal ilma minhu. Rendah diri, kata Nabi, rendah dirilah kalian kepada orang-orang yang kalian belajar darinya. Dulu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika lagi di jalan bareng santrinya, bareng murid-muridnya, tiba-tiba ada kakek-kakek tua. Tiba-tiba Imam Syafi'i wali, seorang ulama masyhur, kancahnya internasional, tiba-tiba ngelihat kakek tua, langsung disalamin, dicium tangannya kakek tua tadi. Kakek tua tadi cium tangannya, dipeluk itu kakek tua, sampai dipeluk. Padahal ulama internasional ini, karyanya kan sampai Indonesia, Malaysia, Yaman, pakai karya ini semua. Go internasional lah, ulama-ulama kancah internasional. Tapi ngelihat kakek-kakek tua yang biasa aja, itu beliau sampai salaman, sampai beliau peluk. Ditanyakan sama santrinya, Kiai, kok kenapa kok ngelihat kakek tua malah dicium, disalamin, malah dipeluk? Perasaan banyak orang-orang yang lebih terhormat untuk diperlakukan seperti itu. Kata Imam Syafi'i apa? Ini guru saya. Ini guru saya. Kata Imam Syafi'i, ini guru saya. Beliau pernah ngajarin saya tentang perbedaan anjing masih kecil dan anjing masih besar. Anjing masih besar. Anjing masih kecil dan anjing sudah besar. Kata Imam Syafi'i, saya dulu pernah bertanya kepada guru saya yang ini, bahwa saya pernah bertanya, bagaimana cara membedakan antara anjing yang sudah besar sama yang belum besar? Beliau jawab, ciri anjing sudah besar, udah dewasa, itu kencingnya sambil ngangkat satu kakinya. Saya nanya ke kalian, kira-kira ilmu pengetahuan begini penting apa enggak? Ya penting, tadi habis belajar. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih penting mana sama pelajaran matematika? Lebih penting pelajaran matematika. Lebih penting mana sama pelajaran hadis? Pelajaran hadis. Lebih penting mana daripada pelajaran sorof? Sorof. Ini gak penting-penting amat pengetahuan bahwa anjing kalau udah gede, cirinya itu kalau kencing kakinya sambil berdiri. Satu. Nah kalau santri ada yang begitu, tanda dia udah gede tuh. Tanda udah gede dia. Kehewanannya. Kalau sekarang kencingnya masih berdiri, ya udah hewan itu. Kalau udah ngangkat satu kakinya, itu udah hewannya udah gede berarti kan. Ya kalau kita pikir-pikir, ilmu yang beliau dapatkan, yang didapatkan sama Imam Syafi'i dari orang tua ini ilmu yang gak penting-penting amat. Tapi lihat gimana beliau dapat ilmu yang gak penting-penting amat ini, tapi beliau masih cium tangan gurunya, bahkan beliau peluk. Sedangkan kedudukan Imam Syafi'i sudah menjadi seorang ulama yang going internasional, yang sudah jauh kancahnya, itu sudah main ke luar negeri, yang karya-karyanya sudah di mana-mana. Tapi beliau masih ngormatin gurunya. Ya, ini selaras dengan sabdanya Nabi, tawadhu liman ta'allamunal ilma min. Bertawadulah kalian daripada orang-orang yang kalian pelajari darinya, yang kalian belajar darinya.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayuhatullah. Imam Ghazali pernah mengatakan santri itu harus menjadikan dirinya id'an, tunduk, sebagaimana id'an al-marid, sebagaimana tunduknya seorang yang sakit, al-jahili, yang bodoh. Kepada siapa? Kepada dokter yang hadik, yang cerdas, al-musyfik, yang bisa ngobatin kita, yang punya kasih sayang. Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya mengatakan, santri itu udah harus siap gimana pun dibolak-balikin sama gurunya, sebagaimana siapnya seorang pasien yang siap diperlakukan gimana pun sama dokter. Coba dokter ngomong, julurin lidahnya, angkat mulutnya, ngikut kita, buka mulut, julurin lidah. Coba ngadep kanan, buka celananya. Nggak tahu kan kita mau ditusukin tuh suntik apa pisau atau golok, kan nggak tahu kita, nggak ngeliat. Tapi percaya kita sama dokter, sehingga suntikan masuk ke dalam dubur, bukan ke dubur, sehingga disuntiklah dubur kita, misalkan tangan kita, kaki kita, diinpus kita, karena percaya dan id'an, tunduk, pasrah kita kepada dok. Maka kata Imam Ghazali, idealnya seorang santri juga tunduk kepada guru, sebagaimana tunduknya seorang pasien kepada dokter. Imam Ghazali, teorinya Imam Ghazali ini dikritik sama siapa? Dikritik sama Said Ali Murtado, Said Murtado Az-Zabidi, ulama juga, yang beliau perkaya. Bahkan seorang santri itu bukan lagi seperti pasien kepada dokter, idealnya sudah seperti seorang mayit kepada orang, tunduknya seorang mayit kepada seorang yang mengkafaninya, memandikannya, yang menguburkannya. Jadi seorang santri itu dah idealnya harus kayak seperti mayit. Mau dimandikannya seperti apa, dia nunduk, turut, ngikut kepada orang yang memandikannya. Mau dikafaninnya pakai kain kafan, mau pakai karpet masjid, karpet musola yang hijau misalkan, nunduk. Siapa yang mayit? Siapa di sini yang jadi mayit tapi bisa ngeluh? Jangan pakai ini dong, kotor. Nggak ada. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebat dan kuat-kuatnya orang, nggak ada yang bisa ngeluh. Misalkan ketika jadi jenazah, dimandikan, dikafanin, pakai lap yang warna merah, apalagi bisa nggak pakai kanebo misalkan. Jangan pakai kanebo dong. Jangan pakai kanebo kotor, jangan pakai kain bekas, nggak ada. Bahkan Said Murtado Az-Zabidi mengatakan idealnya seorang santri itu tunduk sebagaimana tunduknya seorang mayat kepada orang yang memandikannya. Bahkan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yuhatullah, mayat id'an ini tunduk dan pasrah. Sedangkan tunduk dan pasrah ini adalah kunci daripada mendapatkan kemanfaatan ilmu. Makanya aneh kalau ada santri yang gak mau taat, aneh, sama gurunya aneh. Kalau ada santri yang gak mau taat sama gurunya aneh. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu, kata Allah, fattaqullaha yu'allimukumullah. Syarat supaya dapat ilmu dari Allah adalah takwa. Maksudnya takwa di sini apa? Khidmat. Maksudnya takwa di sini adalah khidmat. Orang kalau mau dapat ilmu syaratnya yang ngabdi kepada Gusti Allah. Allah suruh sholat ya dia sholat, Allah suruh dia zakat dia zakat, Allah suruh dia puasa dia puasa, Allah suruh dia umroh dia umroh, Allah suruh dia haji dia haji, Allah suruh dia sedekah dia sedekah. Ini adalah bentuk pengabdian, yang mana dari pengabdian ini Allah bukakan jalur keilmuan buat dia. Makanya saya suka aneh kalau ada alumni, calon alumni santri yang ditanyain ngabdi tapi nggak mau ngabdi. Aneh saya. Kalau ada santri nggak mau ngabdi ke gurunya itu aneh. Sayyidina Abdullah bin Abbas, muridnya Nabi Muhammad SAW. Beliau salah satu hafizul Quran, orang yang paling banyak hafal Quran, orang yang paling banyak hafal hadis. Itu zaman dari kecilnya kerjaannya itu setiap Nabi qada hajat itu beliau yang nyiapin airnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau yang nyiapin airnya.
Nabi buang hajat, Nabi mau wudu, Nabi mau buang air misalkan, itu beliau nyiapin airnya, diambilin, sehingga beliau jadi ulama. Ini rumus dasar. Kamu mau dapat ilmu, mau mendapatkan kemanfaatan, caranya adalah mengabdi. Aneh kalau ada santri yang nggak mau ngabdi, itu aneh. Ya bahkan makanya pesantren-pesantren lain itu wajib hukumnya ngabdi. Kalau mondoknya 6 tahun, maka ditambahin 1 tahun jadi 7 tahun, semuanya ngabdi semua. Mau pesantren salaf, mau pesantren modern, semuanya wajib ngabdi. Mau ngabdinya di sini, mau nanti dikirim misalkan keluar. Itu teman-teman saya ngabdi itu bahkan pada nggak dikasih ihsan. Kayak gurunya, teman saya ngabdi di Jambi, pesantrennya bahkan belum ada, santrinya belum ada. Ya, kerjaannya ngapain? Yang ngambilin bata, motongin rumput, ngegali, nyangkul, sampai santrinya ada, dan nggak dikasih sepeser pun. Nah itu pengabdian. Kamu kalau mendapatkan ilmu, ya syaratnya salah satunya begitu. Tapi alhamdulillahnya, kamu cuma ngabdi di Nurul Fajri doang, ihsan dapat makan gratis, dapat ilmu nambah. Anehnya nggak mau ngabdi. Makanya aneh kalau ada santri yang nggak mau ngabdi. Jadi muliakan guru itu bukan formalitas belaka, bukan secara fisik doang. Harus tumbuh dalam diri, harus tumbuh dalam sanubari. Jangan sampai dalam lahirnya, dalam zahirnya kelihatan hormat, tapi batinnya melaknat. Naudzubillah. Maka penghormatan dan memuliakan guru ini harus berangkat dari hati nurani yang bersih, yang nantinya berbuah kasih ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu bita'allum wal akhlaq bitakhalluq wal barakatu bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan belajar, akhlak didapatkan dengan takhalluq, belajar akhlak, membiasakan diri dengan akhlak yang baik. Wal barakah bil khidmah, dan adapun keberkahan itu didapatkan dengan khidmat. Ayat Qur'annya jelas, sabda nabinya jelas, ulamanya jelas. Tanyakan ke dalam diri, kenapa masih gak mau ngabdi? Makanya aneh, firman Allahnya jelas. Masa ya omongan Al-Qur'annya gak dipercaya? Masa ya sabda nabinya gak dipercaya? Maka diantara kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban menghormati orang yang kita belajar darinya, dan juga menghormati teman-teman yang kita belajar dan teman seperjuangan kita. Ini juga wajib dihormati. Awas, jangan sampai kita menjadi pabrik daripada dosa karena kecerobohan kita, bullying ke teman. Ingat, al-i'anatu 'alal maksiat, menolong kepada maksiat itu maksiat. Ada dulu santri kerjaannya bullying, toamnya diambil, habis mudip toamnya diambil, lemarinya dijebol. Bahkan saking jahilnya ini, waduh, awas dan ditiru ini, buat jadi pelajaran. Saya cerita supaya jadi pelajaran. Dia ngambil tikus, dimasukin ke lemarinya. Pas dibuka lemarinya sama santrinya, itu bajunya bolong-bolong. Santrinya ketakutan sampai berhenti. Kenapa ketawa, Bang? Lu orangnya, Bang. Setripan ketawa aja. Ente kenapa ketawa ya? Ente jangan. Ada dulu santri dulu. Ya Ustadz Henry lah, anggap aja Ustadz Henry. Bi, anak pengen tobat, ini gimana caranya? Ya sulit. Salah satunya dia sampai semangat nyari santri baru. Karena gara-gara dia itu santri berhenti. Ingat, orang yang bikin orang bermaksiat itu dia akan dapat kemaksiatannya. Maksiat karena nggak mau menuntut ilmu, kapok mondok, kapok belajar. Gara-gara dibully begitu, itu orang yang ngebulinya dapat dosa. Karena nolong kepada kemaksiatan. Saya bukannya murni melarang pembulian, ledek-ledekan, bukan itu. Lihat,
teman kita seneng nggak diperlakukan begitu. Ngukurnya gimana? Kita mau nggak diperlakukan seperti itu? Ini rumus sederhana dalam menjalani muamalah. Lakukan kepada orang lain sebagaimana kita juga ridho diperlakukan seperti itu. Berikan orang lain sebagaimana kita pengen diberikan oleh orang lain. Hormati orang lain sebagaimana kita pengen dihormati oleh orang lain. Rumus hidup sesederhana itu. Kalau kitanya nggak mau dibercandain, jangan candain orang. Kalau kitanya nggak seneng dikeplak-keplak kepalanya, jangan keplak orang. Itu rumus sederhana. Rumus sederhana, jangan sok-sokan paling jago, paling kuat, bullying orang lain, orang yang nggak betah berhenti, ya tanggung pabrik dosa. Selama dia berdosa, nggak betah di pondok, gara-gara kita, selama itu pula dosanya dia itu ngalir ke kita. Naudzubillah, jadi gudang dosa. Jadi di antara bentuk penghormatan itu juga menghormati kerabat-kerabat dan teman-teman seperjuangannya. Ya minimal penghormatannya tuh begitu. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Hormati orang lain sebagaimana kita ingin cintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Beri orang lain sebagaimana kita ingin diberi. Ini udah sesederhana itu rumus muamalah kehidupan. Wayan bagi dan wajib li talibil ilmi, kepada seorang santri ayyastami'a, agar mendengar al ilma akan ilmu, wal hikmata dan hikmah, bita'dimi dengan pengagungan, wal hurma dan penghormatan, wa in sami'a meskipun mendengar siapa santri akan mas'alatan wahidatan, satu masalah, wa kalimatan wahidatan, dan kalimat, satu kalimat, alfa marrotin, 1000 kali. Kila dikatakan man lam yakun, barang siapa yang tidak ada apa ta'zimuhu pengagungannya, ba'da alfi marrotin, setelah 1000 kali, kata'zimihi sebagaimana pengagungannya fi awwali marroh, dalam pertama kali, falaysa bi ahlil ilmi, maka bukanlah dia termasuk daripada ahlul ilmi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya tulab, di antara juga bentuk penghormatan kepada ilmu itu juga adalah dengan menghormati guru lewat senantiasa mendengarkan ilmu, meskipun ilmu itu sudah 1000 kali dijelaskan, meskipun cerita itu sudah ratusan kali, ribuan kali diceritakan ke kita, maka dengarkanlah cerita dan ilmu tersebut meskipun kita sudah mendengarkannya ribuan kali, sebagaimana kita mendengarkannya pertama kali. Maka dikatakan di antara ciri orang berilmu adalah rasa yang sama ketika dia mendengarkan ilmu dan cerita yang sama ribuan kali, sebagaimana dia mendengarkan cerita dan kisah ilmu tersebut sama seperti 1 kali. Jadi nggak ada perbedaan. Jangan gara-gara ngedengerin kisah ini ratusan udah sering disampaikan, ini lagi. Pandangannya ngadep kanan, pandangannya ngadep kiri, mulai. Ini bentuk istighfaf. Karena ini bagian daripada ujian kepada keilmuan. Ini bagian daripada ujian keilmuan, ujian kesabaran kita, ngedengerin masalah ini ribuan kali. Ya harapannya guru supaya kamu bisa terus melekat ilmu pengetahuan tersebut, hikmah dan cerita tersebut supaya terus melekat. Nah, ini bentuk daripada pengagungan ilmu. Dan bukan termasuk daripada ahlul ilmi mereka yang enggak, bentuk penghormatannya sama, mendengarkan 1000 masalahnya itu sama seperti mendengarkan masalah itu pertama kali. Wayan bagi li talibil ilmi, dan wajib bagi seorang santri Allah yakhtara, agar tidak memilih nau'a ilmi binafsihi, nau'a ilmin binafsihi, macam ilmu dengan sendirinya, bal yufawwidu amrahu,
akan tetapi diserahkan urusannya ilal ustad kepada guru. Fa innal ustadza, maka sesungguhnya guru, qad hasola, sungguh telah menghasilkan lahu bagi seorang santri, bagi dirinya apa at-tajarrub, percobaan, fi dzalika, dalam urusan tersebut, wa arafa, dan tahu, mayen, bagi apa-apa yang sepatutnya, likulli ahadin, bagi setiap santri, wa ma yaliku, dan apa-apa yang layak, bi tabiatihi, dengan karakternya. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala, ada seorang ustaz Burhanuddin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kana talabatul ilmi, ada suatu kisah santri fi zamanil awal, pada zaman dulu, yufawwiduna umurahum, yang mereka menyerahkan urusan-urusan mereka fit ta'allum, di dalam belajar, ila ustadihim, kepada guru mereka. Wa kanu, dan adalah mereka para santri terdahulu, yasiluna, sampai ila maksudihim, kepada tujuan mereka, wa muradihim, kepada keinginan mereka. Wal an, dan adapun santri zaman now, yakhtaruna, mereka memilih bi anfusihim, dengan dirinya mereka sendiri, la yahsulu, tidak berhasil, akan maksudahum, kepada tujuan mereka, minal ilmi wal fiqh, daripada ilmu dan fikih. Wa kana yuhka, dan ada dihikayatkan, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ada ulama namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau ada bada'a, memulai, bi kitabis sholah, dengan kitab solat, ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad, kepada gurunya Imam Muhammad bin Hasan. Faqala lahu, maka berkata gurunya untuk Imam Bukhari, idhab, pergi, wa ta'allam, dan pelajari ilmal hadis, ilmu hadis. Lamma ra'a anna dzalikal ilma al-yaqu bi tab'ihi, karena ilmu hadis lebih layak dengan karakteristik beliau. Wa talaba ilmal hadis, kemudian Imam Bukhari mencari ilmu hadis. Fasara fihi, maka jadilah beliau di dalam ilmu hadis muqaddaman, diutamakan, ala jami'i a'immatil hadis, di atas seluruh imam-imam hadis. Santri dulu saking taatnya, ya Sayyidi Shogir, santri dulu saking taatnya, dari zaman Nabi mau dapat ilmu syaratnya itu khidmat, taat, sama seperti kisahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, santri-santri dulu itu menyerahkan urusan-urusan mereka ke guru. Bukan menyerahkan dalam artian gurunya biar mikir, bukan. Dalam artian meminta pandangan, firasat. Makanya ada hadis mengatakan, ittaqu firasatal mu'minin, takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Saya dulu waktu belajar, dulu pernah belajar di Puncak Cianjur. Itu ada namanya guru, saya manggilnya AA, guru AA, saya manggilnya AA. Kita mau pulang malam-malam sama AA, jangan, nanti pulangnya besok jam 7 pagi. Ya enggak, kita mau enggak mau nginep, karena tahu konsekuensinya pasti. Kalau kita enggak taat, kita khawatir enggak mendapatkan keberkahan ilmu, sehingga kita ikut nginep sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi bangunnya kesiangan, udah jam 7 disiapin makanan dari jam 6 untuk sarapan sama AA, tapi kita enggak makan. Kita makan jam 7 mau pamit, makan dulu, makan. Sehingga jam 7 sampai lewat 5 baru selesai makan. Kata apa? Kata saya pulang jam 7. Sekarang jam 7 lewat 5. Nanti pulangnya tunggu jam 11 siang. Tunggu lagi jam 11 siang sampai kita ujung-ujungnya pulang habis asar. Karena saking ngaretnya, kan kebiasaan orang Indonesia ngaret. Suruh pulang jam 7, pulang jam 7 lewat. Tapi ada teman, salah satu teman yang enggak ikut nurut. Enggak ikut nurut, jam 7 malah pulang. Naudzubilahnya kecelakaan, waliyadzubillah, celakaan sampai kakinya gerowak pahanya itu. Jalannya sampai sekarang pincang. Teman saya ada.
Ini hal-hal kecil, bukan nakut-nakutin saya juga nggak mau santri terdapat musibah, nggak mau. Ya prakteknya guru itu, ulama-ulama itu punya firasat. Makanya Nabi sendiri mengatakan ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang mukmin. Karena apa? Kenapa firasatnya orang mukmin harus ditakutin? Karena prosentasi mereka untuk benarnya itu besar. Karena mereka lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Karena mereka lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Ya contohnya kasus tadi Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari bahwa semua hadis sahih lahir daripada riwayatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu zaman nyantri itu beliau dilarang ngaji kitab fikih. Beliau mulai baca kitab bab sholat sama gurunya jangan. Idhab wabhas ilmal hadis. Pergi pelajari dan cari ilmu hadis. Ilmu hadis zaman dulu itu belajarnya nggak kayak kita hari ini. Kamu belajar sama Ustadz Andrian terus-terusan belajar sama Ustadz Andrian. Enggak. Dulu nyari hadis itu ya berangkat dari satu ulama ke ulama lain. Ulama ini punya hadis sahih cuman satu, diambil sama Imam Bukhari. Ulama itu punya hadis sahih satu, diambil sama Imam Bukhari. Berbagai negara sama beliau dikumpulkan. Sehingga apa? Sehingga Imam Bukhari masyhur dan beliau muqaddam, diutamakan daripada imam-imam hadis yang lain. Bahkan punya murid itu ulama-ulama terkenal semua, Imam Malik, semuanya itu murid-muridnya Imam Bukhari. Muqaddam. Karena apa? Karena firasat gurunya. Karena merasa ilmu hadis al-yaq, lebih pantas. Ya alhamdulillah sampai hari ini santri-santri kelas 6 sampai lulus ya mereka mayoritas pada nanya, ana seneng ilmu ini bi, ana seneng ini. Prakteknya pandangan aja, itu mah pandangan. Karena ana tahu ngikutin bagaimana perkembangan zaman, bukan berarti ana yang paling so tahu, bukan. Bukan karena paling so tahu, bukan. Khawatir nggak cocok. Ada soalnya pernah kasus alumni pengen ngambil pendidikan agama Islam, tapi alumninya nggak seneng ngajar. Emang kamu mau jadi guru? Nggak mau. Seneng ngajar nggak? Enggak. Emang kamu punya sekolah? Enggak. Pengen ngediriin sekolah? Enggak. Lah ngapain ngambil pendidikan agama Cuman pandangan-pandangan dasar begitu. Bukan berarti melarang, menyuruh dan lain sebagainya, enggak. Supaya memperkaya pandangan kamu, supaya memperkaya pandangan kamu tentang jurusan yang kamu ambil. Bukan berarti perintah mutlak, bukan. Bentar lagi nanggung. Wayan bagi li talibil ilmi alla yajlisa qoriban minal uslat inda sabaq bi ghairi daruratin bal yan bagi an yakuna bainahu bainal ustad qadrul qausi fa innahu aqrabu ila ta'zim. Wayan bagi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqid dhamimah fa innahu kilabun ma'nawiyah wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki wal akhlaqud dhamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq wa kitabuna hadza la yahtamilu bainaha khususan anit takabburi kila al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali wa kila bijiddin la bijiddin kila bijaddin la bijiddin kulla majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin fakam abdun yakumu maqama hurrin wa kam hurrun yakumu maqama abdin. Pusing kamu itu syair-syair Arab ya, gak usah dilogat biar ngejar waktu. Langsung dijelaskan secara global. Santri-santri sekalian yang berbahagia, lalu penjelasan selanjutnya tempat duduk.
An yakuna qadrul qaus. Qadrul qaus itu kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Qadrul qaus itu seperti jaraknya anak panah yang kita tarik. Misalkan panah, anak panah. Berarti 1 meter, kurang lebih 1 meter. Jarak terbaik itu 1 meter. Jangan jauh-jauh. Kita mau menuntut ilmu, maka jangan terlalu jauh duduk keadaannya. Makanya kalau lagi taujihat wal irsyadat, jangan terlalu jauh, maksimal 2 meter, 1 meter lah. Atau lagi ngaji, atau lagi belajar, jangan jauh-jauh. Meskipun pemerintah punya aturannya sendiri, tapi ulama kita juga punya aturannya sendiri. Bagaimana cara menuntut ilmu bagi seorang santri? Tempatnya, sampai tempatnya aja diperhatikan, jaraknya diperhatikan. Ini santri Nurul Fajri kalau belajar malah ngejauhin ustadz, buat apa? Sedangkan tujuan belajar itu untuk ngambil manfaat. Ya gimana mau mendapatkan manfaat kalau duduknya aja berjauh-jauhan? Jadi nggak usah terlalu diperintahkan, nunggu diperintahkan baru duduknya ngedekat. Ini menurut ulama. Karena itu mengandung lebih dekat kepada pengagungan kepada guru. Lalu ya Sogir ayah tariza anil akhlaqid dzamimah, hindari akhlak-akhlak tercela. Di antara akhlak tercela yakni punya sifat riya, dengki, hasud, adawah, pelit. Ini akhlak-akhlak tercela. Sama seperti tadi, lahirnya menghormati tapi batinnya melaknati. Ini juga tercela. Makanya akhlak tercela disebut sebagai kilabun ma'nawiyah, anjing secara maknawi. Anjing itu hewan hina. Orang yang punya fisik zahir baik tapi hatinya hancur, hatinya zahirnya hormat tapi hatinya melaknat, ini kilabun ma'nawiyah. Anjing memang secara zahir dia adalah hewan yang najis, tapi lebih najis mereka yang punya lisan dan hati menyakiti orang lain. Lebih najis. Najasatul lisan al-bada'ah. Najisnya lisan, ucapan itu adalah penghinaan. Senajis-najisnya anjing itu masih bisa disucikan dengan air, bisa disucikan dengan pasir, turab, gubar, dengan pasir. Tapi senajis-najisnya hati, bagaimana cara mensucikannya? Makanya disebutkan akhlaqud dzamimah itu adalah kilabun ma'nawiyah, adalah anjing secara maknawi. Sedangkan kita tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la tadkhulul malaikatur rahmah baitan. Malaikat rahmat itu enggak akan masuk ke sebuah rumah. Baitan di sini secara makna maupun secara esensi. Sama kayak hadis afsus salam. Hadis secara hukumnya menyebarkan salam, yakni salam assalamu alaikum. Secara maknawi, hadis itu bisa diartikan secara maknawi, bisa diartikan secara esensi. Afsus salam berarti kesunahan secara maknawinya adalah menyebarkan salam secara lafziyah, secara lafaz. Tapi makna salam secara esensi adalah keselamatan. Afsus salam berarti sebarkanlah keselamatan, sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah benih-benih kebaikan, sedekah-sedekah kepada orang-orang sekitar. Ini makna esensi afsus salam. Maka semua kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ini juga termasuk dalam teks hadis daripada afsus salam. Begitu juga la tadkhulul malaikatu baitan. Gak akan masuk seorang malaikat itu gak akan masuk pada sebuah rumah. Rumah berarti rumah secara fisik, dan rumah secara esensi maknawi itu adalah hati. Jadi malaikat itu gak bakal dekat sama kita, gak bakal masuk ke rumah kita yang mana di dalamnya ada kalbun, fihi kalbun,
au suratun, atau di dalamnya surah gambar. Sedangkan perantara pembelajaran itu biwasitotil malak. Perantara pembelajaran itu lewat malaikat. Allah mengajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitotil malaikatil Jibril. Perantara belajarnya Nabi adalah malaikat Jibril. Kita hari ini juga belajar dengan perantara malaikat. Kalau dalam hati kita melaknat kepada guru, punya akhlak-akhlak zamimah, mazmum, punya kesombongan, punya rasa permusuhan, kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya, maka ilmu gak akan pernah masuk ke dalam diri kita, karena malaikat pun menjauhi diri kita. Karena proses pembelajaran perantaranya melalui malaikat, biwasitotil malak. Nah, kitab ini gak banyak ngebahas tentang akhlak-akhlak jelek. Adapun ke akhlak-akhlak itu nanti tasawuf kita pelajari di kitab-kitab, insyaallah di pelajaran-pelajaran SMA, Ayuhal Walad, Wasiyatul Mustafa, dan lain sebagainya, Asoyuhul Ibad, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi muta'ali, bagi orang-orang yang sombong. Ada kan dalam mahfuzat itu tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban kepada orang yang bodoh, yang sombong bertanya, itu adalah jawab. Meninggalkan orang sombong yang bertanya. Ada orang sombong tuh suka bertanya, dia gak butuhkan jawaban, sehingga jawaban terbaik buat orang sombong adalah meninggalkan jawaban. Itu kan mahfudot kelas 1 sudah belajar. Ilmu itu gak akan pernah masuk kepada mereka yang sombong. Sepinter-pinternya kita berhujjah, berargumentasi, itu gak bakalan pernah bisa kita menyenangkan, memberikan kepuasan kepada orang yang sombong ini jawaban. Maka jawaban terbaik bagi orang yang sombong adalah dengan meninggalkan jawaban. Makanya Imam Syafi'i itu paling ribet, kata Imam Syafi'i, itu ngelawan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang bodoh. Orang bodoh Imam Syafi'i masih bersabar mendidiknya. Tapi kalau orang sombong ini udah sulit, karena dia susah untuk berubah. Bahkan baginda Isa alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, Nabi yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Nabi Isa. Beliau pernah mengatakan, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta walakinni ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Bagi saya hal paling gampang, kata Nabi Isa, adalah menghidupkan orang yang mati. Beliau mengucapkan hidup itu orang mati, daripada memberikan jawaban, memberikan pelajaran kepada mereka orang-orang yang idiot, dungu, sombong. Maka kenapa Nabi Isa lebih mudah begitu? Karena itu lebih mudah. Secara akal juga itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mukjizatnya kepada baginda Isa alaihi salatu wasallam. Sedangkan orang yang idiot, yang gak mau menerima kebenaran, ini gak akan pernah bisa menerima kebenaran. Sampai kita ngucapin berbusa-busa juga gak bakal menerima kebenaran. Sampai ngomongnya muncrat-muncrat juga gak bakal menerima kebenaran. Gak bakalan menerima kebenaran. Maka menurut baginda Isa, hal yang paling mudah adalah mendapatkan menghidupkan orang yang mati, karena itu merupakan mukjizat yang mudah yang Allah berikan kepada beliau. Makanya nabi-nabi itu ulama-ulama. Kenapa ulama kedudukannya lebih tinggi dari wali? Ulama kedudukannya lebih tinggi daripada wali. Jadi wali yang bisa terbang, wali yang bisa ngilang, wali yang bisa ngeruqyah ini itu dan lain sebagainya, kedudukannya masih kalah ketimbang ulama. Kenapa? Karena ulama punya karomah, ma'unah, yang dengan lisannya itu bisa menggetarkan hati-hati orang-orang yang bodoh. Nabi itu mujizat terbaiknya itu Al-Quran.
Mukjizat terbaiknya juga selain Al-Quran adalah kefasihan beliau menjelaskan Al-Quran. Makanya kekuatan-kekuatan terhebat bagi saya tuh nggak tertarik pengen bisa terbang, saya nggak tertarik pengen bisa menghilang. Saya lebih tertarik memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kefasihan lisan dalam menjelaskan syariat, khususnya kepada mereka orang-orang yang akhmak, yang hatinya memiliki kesombongan. Makanya doa-doanya Nabi Musa adalah Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah, lapangkanlah dadaku, wahlul uqdatan, hilangkan, bukakan uqdah, ikatan, min lisani, daripada lisanku, sehingga lisanku lebih mudah untuk difahami oleh orang-orang. Ini doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sayang di Avenger Marvel nggak ada orang yang jago pidatonya. Ya harusnya itu yang jadi kaptennya dia. Ya kan yang kelihatan keren kan yang bisa terbang, yang bisa ngilang, Thor apa. Padahal yang paling keren bagi saya itu orang yang paling jago pidatonya itu. Yang paling jago pidatonya, yang bisa ngebangkitkan semangatnya. Itu maunah dan mujizat terbesar itu. Gimana orang dari ragu jadi yakin. Nabi itu mujizat terbaiknya ya. Kalau Nabi udah ngejelasin tentang surga, itu sahabat Nabi tuh ngedeket semua. Ini santri yang ada di belakang, kalau Nabi udah ngejelasin surga, ini udah bisa berdesak-desakan ke sini. Kalau Nabi udah ngejelasin surga, saking fasihnya beliau menjelaskan surga. Nabi kalau udah ngejelasin neraka, saking fasihnya beliau ngejelasin neraka, tuh semua sahabat-sahabat Nabi tuh ngejauh semua, saking takutnya kepada neraka. Bahkan ulama saking fasihnya ngejelasin sakaratul maut, itu jamaahnya banyak yang pingsan, banyak yang kesurupan. Bahkan ada yang gak sedikit yang meninggal, saking takutnya dengan sakitnya sakaratul maut. Ini hebatnya kefasihannya ulama, hebatnya kefasihan para ulama. Makanya kedudukan mereka lebih tinggi daripada para wali-wali Allah. Ulama sudah pasti wali, wali belum tentu ulama. Ilmu itu harbun lil muta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang-orang yang sombong. Sebagaimana air adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Wakila bijaddin la bijiddin kulla majdin fahal jaddun bila jiddin bimajdin fakam abdun yakumu maqama hurrin wa kam hurrun yakumu maqama abdin wallahu ta'ala a'lam. Robin fa Santri-santri sekalian yang berbahagia ya tulab.
sedikit pengumuman. Sekarang lagi rame dari zaman dulu, banyak orang-orang yang anti wasilah, anti perantara, nggak percaya tahlil, nggak percaya maulidan dan lain sebagainya. Ya bahkan saya 40 hari pernah KKN di daerah Indramayu. Itu yang saya perangi salah satunya itu adalah ideologinya orang-orang yang anti wasilah ini. Yang mereka berbicara beranggapan bahwa kita harus kembali kepada meniru Allah dan Rasul. Padahal kalau kita pikir-pikir, gimana mau niru Allah? Allah itu qadim sedangkan kita hadis. Allah itu baqa sedangkan kita fana. Gimana mau niru Allah Subhanahu wa taala? Allah la yanam, Allah la yakul, Allah la yashrab. Sedangkan kita minum, makan, tidur. Gimana mau niru Allah? Kalau memang mau niru Nabi, gimana kita niru Nabi sedangkan kita nggak kenal kepada Nabi? Kita kenal kepada Nabi karena kita dikenalkan oleh orang-orang yang dulunya pernah kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu kan dijelaskan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim yaitu tentang perantara. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa nggak ditaksis ihdinas siratal mustaqim? Kenapa cuman ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa nggak langsung sama Allah ihdinas siratal mustaqim? Kenapa nggak ya Allah tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus? Tapi dikasih global ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang kayak gimana sehingga butuh penjelasan. Coba kalau ayat Al-Qurannya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Udah jelas berarti harus ngikut Allah. Tapi di sini Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, para pendahulu, para nabi, para orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ya artinya Al-Fatihah aja ngajarin kita untuk berwasilah, berperantara, bertawassul. Ya maka di Indramayu itu lawannya saya dulu adalah orang-orang yang anti tarhib Ramadan, anti terhadap maulid, terhadap tahlil. Makanya penting buat santri ini untuk membentengi orang-orang yang kita cintain, orang tua kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita dari pemahaman-pemahaman yang radikal yang paradoks seperti ini. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini kalimat yang benar tapi salah. Kalimatnya benar tapi bagaimana kita mau seolah-olah kita yang mengikuti ulama nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi benar tapi salah. Kalimat-kalimat paradoks yang dibolak-balikan. Ini argumentasi bahaya. Yang dikit-dikit bawa hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Semuanya padahal Allah sendiri dalam Al-Qur'annya mengatakan Allah badi'us samawati wal ard. Allah zat yang bid'ah, memperbaharui, menciptakan as-samawati wal ard. Di Indramayu 40 hari saya ngebahas ini. Makanya anak-anakku sekalian yang berbahagia ayuhatullah, ini rasa-rasanya penting. Karena gimana pun nanti suatu saat kalian akan kembali ke rumah masing-masing dalam pengabdian kalian. Kalian ini harus kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'do. Harus seperti bangunan. Ada semennya, ada pasirnya, ada airnya, ada jadi bata merahnya, hebel besi dan lain sebagainya. Yang saling menopang satu sama lain. Al-mu'minu kalbunyan, harus seperti bangunan. Karena gimana pun kalian akan ke rumah, maka idealnya aktifkan kembali program-program konsulat. Program konsulat yang sebenar-benarnya konsulat. Orang Tugu, Pertu, Preman Tugu.
Apa sih Pertu tuh panjangannya? Opertu ya? Organisasi Preman Tugu. Aktifin lagi konsulat-konsulat. Yang Majalengka konsulatnya kebanyakan, dibagi nanti kecamatan Jatiwangi nih saya lihat banyak. Ada sekian banyak. Ada kecamatan Palasah juga rame. Nanti dibagi, nggak mesti ada, nanti Jabodetabek tinggal disatukan. Untuk apa? Untuk bisa belajar berorganisasi. Sebagaimana falsafah Yunani mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang nggak terorganisir dengan baik itu akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Awas, ini bukan makolahnya Imam Ali, bukan makolahnya Sayyidina Ali. Ini falsafah Yunani, cuman diterjemahkan ke bahasa Arab, jadinya keren. Al-haqqu bila nidhamin yaklibuhul batil bin nidhamin. Maka organisasi konsulat ini diperkuat, diperkaya lagi. Dari kelas 1 sampai kelas 6 segera bikin perkumpulan. Tunjuk ketuanya, cari penanggung jawab pengawasnya dari muallim atau muallimah. Untuk apa? Karena nanti ketika kamu lulus, kamu akan punya lawanmu masing-masing. Lawan kita jelas, pemikiran-pemikiran yang liberal, yang salah, yang jauh daripada akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya dulu saya pernah di Tugu, itu ngelawannya tuh orang-orang Wahabi yang anti tarhib. Anak jad. Ya, anti tarhib Ramadan. Kan biasanya di Ramadan itu ada tarhib Ramadan kan? Apa sih kegiatan tarhib Ramadan tuh? Yang pakai obor gitu. Iya, pawai obor. Tarhib itu kalimat welcome Ramadan. Tarhib bahasa Arabnya. Tarhib Ramadan itu yang lawan itu nih, Nabi nggak pernah pawai obor begini. Waduh. Tapi saya teammate, kerjasama tim, sehingga tarhib Ramadan di Tugu sampai hari ini alhamdulillah masih itu kerjasamanya sama santri sangat. Maka alangkah idealnya kalau santri-santri perkonsulat ya suddu ba'duhum ba'do, saling nguatin satu sama lain. Ya minimal punya program kecil nih nanti Ramadan, latihan koorganisasi yang baik. Sehingga nanti ketika lulus, misal santri Jatiwangi, ada yang bikin pesantren di Jatiwangi, amin. Ada santri alumni Jatiwangi juga yang gak ngapa-ngapain, bisa diajak mengabdi bareng. Ada yang punya usaha di daerah Cirebon misalkan, amin. Usahanya besar, amin. Ada santri yang amanah tapi belum dapat kerjaan, bisa ikut kerja bareng sama dia. Karena apa? Karena punya keorganisasian yang baik, punya visi misi yang sama. Maka aktifkan lagi program-program konsulat. Nih, dengerin saya. Supaya kamu ya suddu ba'duhum ba'do tadi, saya kasih 3 konsulat yang terbaik. Ramadan sekarang boleh liburan lebih dulu. 3 konsulat terbaik boleh liburan duluan, nanti bulan Ramadan. Yang dulu belum selesai nih. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Syaratnya bikin proposal dulu. Proposal kegiatan. Ingat, liburan peralihan kegiatan. Misalkan santri-santri Cirebon, Tegal Gubuk, Arjawinangun bersatu, tak bisa dikalahkan. Bikin proposal dulu. Misalkan anggotanya siapa aja, ketuanya siapa, misalkan Jaki, ketua, sekretarisnya siapa, misalkan. Siapa orang Tegal Gubuk? Aryo, oh Aryo. Pengawasnya Mualim Ripan. Bikin proposalnya, anggotaannya jumlahnya sekian, mau mengadakan bakti santri di desa Anu, itu boleh liburan duluan nanti. Sumber dana dari bendahara Mualim Aryo.
Nanti dibantu fasilitasnya, butuhin fokus atau apa, itu latihan keorganisasian. Nanti kamu bakti santri di daerah mana? Karena beberapa orang, beberapa pemerintahan desa itu selalu ngubungin saya. Beberapa desa tuh minta santrinya untuk ngajar santren kilat di santren kilat di itu. Dulu bahkan di pondok saya tuh ke berbagai daerah untuk melakukan pengajaran, ke Majalengka, ke Tanjung Sari dulu, terus ke daerah Puncak, Bogor Puncak, Cisarua, daerah Bekasi, terus daerah Jakarta. Nanti nggak masalah, Jabodetabek juga bikin misalkan program. Yang penting proposalnya dulu, syaratnya proposalnya dulu, isi kegiatannya minimal 15 hari, 2 minggu lah, 14 hari, minimal 2 minggu, sumber dananya jelas, dan pengawasnya minimal 4 majelis mu'alimin mu'alimat. Tugasnya kamu pinang itu mu'alim mu'alimahnya. Tugu ya usahakan minang mu'alim rifan. Itu ustadz terbaik, Ustadz Slamet diajak. Tugu juga ya. Mana? Ajawinangun, Ustadz Rifan. Udah tuh kolaborasi yang terbaik itu Ustadz Rifan sama Ustadz Slamet. Udah akur lah pastilah. 2 ustadz, 2 ustadzah. Nanti 3 yang proposalnya terbaik di ACC sama saya itu boleh liburan duluan nanti. Ya bahkan nanti dibantu fasilitas-fasilitasnya insya Allah. Tapi ya di proposal itu harus ngejelasin tentang programnya. Misalkan mau ada hataman arba'in, ada hataman akidatul awam misalkan. Nanti anak-anak SD pada tampil tari-tari sambil akidatul awam. Misalkan. Ya nggak masalah, ada kajian mafudhot, manjada wajada dan lain sebagainya, nggak masalah. Itu secara nggak langsung kita juga ngebantu syiar pesantren nantinya. Oh ternyata di pesantren gembira, bahagia, kajiannya juga seru. 3 konsulat terbaik. Nah malam ini boleh dibahas sama konsulat masing-masing. Putra putri juga boleh kumpul bersama. Syaratnya harus ada kelas 6 atau kelas 5 di dalamnya. Kalau nggak ada kelas 6 kelas 5-nya nggak usah kumpulan. Terus syaratnya ada mu'alim mu'alimah juga yang nanti membimbing dan mengawasi program kalian. Ini saya bacakan ya. Yang bisa mandiri ini konsulat Jatiwangi, Palasah, Lui Munding, Sumber Jaya, konsulat Wakanda, Legum. Jabodetabek bisa 1, Cirebon bisa dibagi lagi per kecamatannya nanti. Itu poin pertama. Ayuhatullah. Nah ini kan udah maghrib, ini nggak bisa saya nyampaikan semua. Ya kurang lebih itu, karena sekarang kita sudah 26 sampai 28 hari lagi jelang Ramadan. Jadi disiapkan tarhib di Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.